Untuk mendukung pemaafan, biasanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Di catatan saya ada 5. Yang pertama, empati. Empati itu kemampuan seseorang melakukan transposisi. Transposisi itu memposisikan dirinya di posisi orang yang diempati. Oh iya ya, kamu milih yang lain yang lebih cakep. Ya maklum sih, kalau aku sendiri dapat yang lebih cakep, kamu juga tak tinggal kok. Itu namanya empati. Bisa memposisikan diri di posisinya dia. Iyalah, paham, aku ngerti, aku sendiri juga gitu kok. Itu empati. Jadi kemampuan berempati itu menentukan orang bisa memaafkan apa enggak. Tapi kalau tidak bisa empati, biasanya agak berat. Oke, yang kedua, atribusi. Atribusi ini cara kita memandang, cara kita melabeli, mensifati pelaku dan kesalahannya. Salahnya apa? Gara-gara kesalahan ini kita pandang dia sebagai apa, itu menentukan pemaafan kita. Ada orang dengan kesalahan yang menurut orang lain kecil, tapi bagi orang tertentu ini kesalahan besar. Kamu jangan melecehkan temanku ini loh ya, karena saya kalau sama teman gak bisa ditawar. Tapi bagi yang lain, teman itu biasa, asal jangan melecehkan bapakku ya, asal jangan melecehkan kampusku, dosenku ya. Itu atribusi namanya, cara melihat pelaku dan kesalahannya. Ada yang kesalahan kecil, tapi bagi orang tertentu ini besar loh kesalahan ini. Ada yang kesalahan besar, bagi orang tertentu kecil. Ini juga berpengaruh dalam pemaafan. Oke, ada itu yang bikin kadang-kadang kita melihat banyak hal yang tidak rasional. Masa hanya gara-gara digituin aja sampai segitunya? Kita melihatnya sepele. Ada yang gara-gara uang 1.000, 2.000 sampai bunuh-bunuhan. Itu karena atribusi. Kalau kita melihatnya hanya uang 1.000, 2.000-nya, mungkin orang tidak jadi bunuh-bunuhan gara-gara itu. Tapi karena yang terlibat ini melabeli, misalnya dia melecehkan harga diriku, itu kan pelecehan harga diri, itu atribusi. Kalimatnya cuma itu, tapi bagi kamu, oh ini melecehkan agama, itu atribusi namanya. Oh ini melecehkan ulama, itu atribusi. Caramu melabeli orangnya atau kesalahannya. Kesalahannya itu, oh ini pelecehan ulama. Bagi orang lain pelecehan ulama mungkin luar biasa, tapi mungkin ada orang yang tidak menganggap luar biasa. Ulama itu orang yang hatinya luas, orang yang bisa menerima kondisi apapun dan sangat pemaaf. Tidak apa-apa mungkin kalau ada yang melecehkan, jangan-jangan ada yang begitu. Tapi bagi yang lain, oh ini luar biasa, ulama ini yang nuntun kita ya, yang menunjukkan kita ke jalan yang benar ya. Nah, ini atribusi namanya. Itu menentukan pemaafan apa enggak. Kenapa kemarin misalnya Ahok tidak dimaafkan? Bagi banyak orang kesalahannya Ahok itu luar biasa. Kenapa bisa begitu? Atribusi. Cara orang ngasih atribut, ngasih karakter, sifat pada kesalahan. Ya kayak tadi, bagi temanmu yang ini diselingkuhi itu biasa karena dia juga sering selingkuh. Tapi bagi temanmu yang satunya itu luar biasa karena dia setia. Nah itu atribusi. Oke. Bahkan dalam beragama kadang-kadang begitu. Dengan orang sesama agama tapi beda kelompok lebih ganas dibandingkan kepada yang beda agama. Kan ada begitu. Itu atribusi. Cara menyikapi, cara melabeli. Oke, yang ketiga yang juga berpengaruh dalam pemaafan adalah tingkat luka. Ini sama ya, tingkat luka itu juga tergantung orangnya. Orang-orang yang ada yang sangat sensitif, ada yang sangat cuek. Ada yang kesalahan kecil bikin luka dalam, ada yang kesalahan besar tapi tidak bikin luka apa-apa.
Ada. Itu tingkat luka. Oke. Saya bisa menolerir kesalahan apapun. Kayak dosen itu bilang, asal tidak plagiat. Nah, kalau sudah plagiat itu sudah luka dalam misalnya. Jadi saya tidak akan memaafkan. Nah, itu tingkat luka. Itu juga berpengaruh. Kemudian kepribadian orang. Orang tertentu sukar memaafkan, orang tertentu mudah memaafkan. Itu harus kita baca juga, ini berpengaruh juga. Ada orang yang gampang dendam, disenggol dikit marah. Jangankan disenggol, dilihat aja marah. Kan ada kan yang gitu, ngapain dia lihat kan gitu. Itu karakter, kepribadian, berpengaruh pasti dalam pemberian atau penolakan maaf. Yo, kalian baca sendiri diri kalian. Saya ini orang cenderung apa ya? Dan karakter itu bukan barang mati, bisa dilatih, bisa dibiasakan. Jangan menyerah dengan karakter. Mas, mbok jangan males-malesan. Saya itu sudah watek Pak, males ini Pak, ya susah. Nggak, bisa dibiasakan kok. Apapun kalau manusia itu bisa. Itu istimewanya manusia yang diberikan oleh Allah. Segala kemampuan kita itu sebenarnya semuanya bersifat choice, pilihan. Kamu ingin apa aja sebenarnya bisa. Tinggal kamu biasakan. Jadi karakter juga begitu. Tidak ada karakter, Pak, saya itu aslinya introvert loh Pak, agak pendiam. Enggak. Kamu biasakan aja ekstrovert, ya nanti nggak pendiam lagi. Gampang. Pak, saya itu kok cerewet. Ya gampang, nggak usah ngomong sudah jadi pendiam. No ya kan? Tinggal diam kan sudah jadi pendiam. Dan biasakanlah di pendiam. Kayak katanya Burju itu kan, habitnya diganti. Sudah selesai, dibiasakan. Nanti kepribadianmu akan berubah. Itu ketemunya di para filosof eksistensialis nanti kan, bahwa eksistensi kita yang bentuk. Yang kelima, kualitas hubungan. Ya kalau kualitas hubungan ya pastilah yang akrab sama kita, saudara, teman, mesti lebih mudah dimaafkan daripada orang lain sama sekali. Kan? Kamu jalan tiba-tiba ada yang mukul punggungmu, cuk gitu kan. Kalau orang lain langsung kamu tantang, kurang ajar menurut tapi teman sendiri malah senyum-senyum salaman. Dimaafkan. Ketemu teman kan, saya ada teman kalau ketemu mesti jiwit kuras sekali. Lama ndak ketemu itu. Padahal ya sakit beneran. Cuma karena teman ya sudah dimaafkan. Coba orang lain berani jiwit gitu, wah, bisa tawuran. Jadi kualitas hubungan menentukan. Ya kayak kalian kalau pacaran kan sama pacarmu jiwit-jiwitan, itu kan langsung dimaafkan toh enggak? Kamu bersalah padaku ini, kamu kan enggak. Kamu kan minta maaf enggak? Kan enggak begitu. Langsung dimaafkan. Hubungan menentukan. Yang dekat lebih mudah dimaafkan. Semakin jauh semakin susah untuk dimaafkan.